Seorang pria sedang tertidur di dalam kelas. Semua orang berteriak memanggil namanya berulang kali, berusaha membangunkannya karena sang guru mulai merasa sangat kesal. Namun, tak ada yang menyadari bahwa pria ini sebenarnya sudah tewas. Ada jarum beracun yang tertanam di kepalanya. Tidak ada harapan, tidak ada kesempatan untuk bangun kembali. Namun tiba-tiba, ia membuka matanya. Saat itulah, ingatan-ingatan mulai membanjiri pikirannya. Ia teringat telah dikhianati oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Pengkhianatan itulah yang merenggut nyawanya. Bahkan di saat-saat terakhirnya, setelah melakukan penghancuran diri bersama dengan para penguasa iblis, sang pengkhianat, dan para pembelot, ia masih sangat mendambakan untuk hidup kembali. Kini entah bagaimana, ia mendapatkan kesempatan kedua. Tubuhnya berbeda, eranya pun berbeda. Segalanya di sekitarnya telah berubah, dan ia bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ia tidak hanya akan membalas penghinaan yang diderita oleh pemilik asli tubuh ini, Lu Dongli, tetapi ia juga akan menuntaskan dendam dari kehidupan masa lalunya. Kemudian, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jarum beracun itu. Hampir seketika, ia sadar bahwa inilah yang telah membunuh pemilik tubuh aslinya. Satu-satunya alasan mengapa tubuh ini masih bisa bergerak sekarang adalah berkat jiwa ilahinya. Setelah memperhatikan lebih dekat, ia segera menyimpulkan bahwa Lu Dongli bukanlah sosok bodoh seperti yang selama ini diyakini semua orang. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya, tetapi ia bisa. Seseorang sengaja menanam jarum beracun jauh di dalam otak Lu Dong yang terus-menerus menstimulasi sarafnya. Tekniknya presisi, kejam, dan jelas bukan dilakukan oleh orang biasa. Mengetahui hal itu, ia segera memutuskan bahwa jarum tersebut harus segera disingkirkan. Ia adalah Yi Tenji, seorang pria yang selalu membalas budi dan hutang. Karena ia kini menggunakan tubuh Lu Dongli, tentu saja ia akan membantunya menjadi lebih kuat. Dan bagi orang yang bertanggung jawab atas semua ini, orang itu tidak boleh dibiarkan lolos begitu saja. Namun, tepat saat ia berdiri dari kursinya dan bersiap untuk pergi, sang guru tiba-tiba berteriak ke arahnya dan menuntut penjelasan tentang apa yang sedang ia lakukan sebelum memerintahkannya untuk segera duduk. Yi Tenji langsung tidak menyukai itu. Ia merasa tidak habis pikir ada seorang guru yang dengan santainya menyebut muridnya bodoh dan menyimpulkan bahwa guru ini sama sekali tidak memiliki etika. Sementara itu, sang guru hanya bisa kebingungan saat melihat Lu Dongli berlalu begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat berjalan pergi, Yi Tenji menganggap seluruh situasi ini konyol karena dulu ia adalah ketua dari sekte yang sangat kuat dengan murid yang tak terhitung jumlahnya. Pemikiran bahwa seorang guru rendahan mengharapkan respons darinya sungguh menggelikan di matanya. Sementara itu, sang guru semakin marah dan terus berteriak padanya. Ia menyebut Lu Dongli kurang ajar dan menuntut untuk tahu bagaimana dia berani mengabaikan kata-katanya. Namun, Yi Tenji tidak memedulikannya. Mulai saat ini, ia akan menjalani hidup di dunia ini dengan bermartabat menggunakan identitas Lu Dongli. Tidak ada lagi Yi Tenji. Sejak saat ini, hanya tersisa Lu Dongli. Saat Lu Dongli yang baru berjalan di luar, ia mulai mengamati dunia di sekitarnya. Dunia ini ternyata cukup praktis, bahkan tanpa kultivasi. Menggunakan kekuatan spiritualnya, ia mulai menelusuri kembali ingatan Lu Dongli. Melakukannya tidak sulit, tetapi masalah yang sebenarnya adalah energi spiritual. Energi spiritual adalah fondasi dari kultivasi. Namun, jumlah yang ada di bumi sangatlah langka. Ia menyimpulkan bahwa jika ia hanya mengandalkan energi spiritual yang tersedia di sini, ia mungkin tidak akan bisa kembali ke tingkat kultivasi kehidupan sebelumnya. Bahkan setelah 10.000 tahun. Meski begitu, ia memutuskan tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal itu sekarang. Masalah yang paling mendesak adalah menyingkirkan jarum beracun di dalam kepalanya. Kemudian di asrama putra Universitas Shanjiang, Lu Dongli akhirnya kembali ke kamarnya. Saat masuk, ia memeriksa ingatan yang ia peroleh dan menyadari bahwa proses pelepasan jarum tidak bisa diganggu. Untungnya, 2 dari 3 teman sekamarnya masih di kelas, sementara yang ketiga jarang berada di asrama. Masih ada lebih dari 1 jam sebelum kelas berakhir, memberinya cukup waktu untuk bertindak. Setelah melihat-lihat, ia memutuskan untuk duduk di lantai daripada di tempat tidur. Karena jarum tertanam cukup dalam, ia tidak ingin mengambil risiko tempat tidur rusak di bawah. Tekanan selama proses berlangsung. Memeriksa situasi lebih jauh, ia sadar orang yang menanam jarum itu tahu persis apa yang ia lakukan. Jarum itu tidak dirancang untuk membunuh Lu Dongli secara instan. Sebaliknya, jarum itu perlahan membuatnya tampak bodoh dan naif sementara hampir tidak mungkin dideteksi. Bahkan pemindaian Siti tidak akan dengan mudah mengungkap keberadaannya, membuat dokter tidak bisa menemukan penyebab sebenarnya. Namun bagi Tenji, mantan ketua sekte Tanji, trik semacam ini bahkan tidak layak disebut. Ia tidak membutuhkan peralatan khusus atau instrumen presisi. Ia cukup duduk, masuk ke dalam meditasi, dan memusatkan pikirannya ke dalam diri. Saat jiwa ilahinya mulai membersihkan segala sesuatu di dalam tubuhnya, Yi Tenji memeriksa jarum beracun itu lebih dekat. Ia menyadari jarum itu setipis sutra dan segera menyimpulkan bahwa orang yang menanamnya pasti seorang ahli yang mahir mengendalikan ki. Ia mengatakan bahwa menggunakan metode kejam seperti itu pada seorang anak adalah tindakan yang tidak termaafkan, dan jika ia menemukan orang yang bertanggung jawab, ia pasti akan melenyapkannya. Saat ia terus berkonsentrasi, ketegangan terlihat jelas di wajahnya. Kemudian akhirnya, jarum itu melesat keluar dari kepalanya dan menghantam dinding di belakangnya. Tak lama kemudian, ia merasa sangat kelelahan. Ia mengakui bahwa tubuh ini, setelah rusak selama bertahun-tahun, memang terlalu lemah. Dan kemudian, ia pingsan. Waktu berlalu, segalanya menjadi gelap. Ketika ia akhirnya membuka mata kembali, ia mendapati dirinya berada di tempat yang benar-benar berbeda. Saat ia memegang kepalanya, ia sadar apa yang sebenarnya terjadi. Ia berkata bahwa ia sudah tahu tubuh ini lemah, tetapi ia benar-benar tidak menyangka melepas 1 jarum saja akan membuatnya berakhir di rumah sakit.
Kemudian ia melihat seorang wanita muda duduk di dekatnya. Saat wanita itu melihatnya terbangun, wajahnya langsung berbinar penuh semangat. Ia mengatakan padanya bahwa ia akhirnya bangun, dan mengatakan itu adalah kabar yang luar biasa sebelum bergegas memanggil dokter. Seorang dokter segera datang dan memeriksanya. Setelah memeriksa kondisinya, dokter menjelaskan bahwa pasien baik-baik saja dan hanya menderita sedikit kelelahan mental. Kakaknya masih tambah khawatir dan bertanya apakah adiknya benar-benar oke. Bertanya-tanya apakah mereka harus melakukan beberapa tes lagi agar lebih aman. Dokter meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Ia menyuruhnya untuk membawa adiknya pulang, memastikan ia mendapatkan nutrisi yang cukup, dan menjelaskan bahwa mereka bisa memproses kepulangan kapanpun mereka siap. Saat mendengar itu, ia mulai menangis karena lega. Dengan gembira, ia memberitahu adiknya bahwa dokter mengonfirmasi ia baik-baik saja. Melihat ekspresi itu, Lu Dongli terpaku. Ia sadar ia sudah sangat lama tidak melihat tatapan penuh kasih sayang seperti itu. Sebagai mantan ketua sekte Tanji, Yi Tenji menghabiskan ribuan tahun hanya untuk berkultivasi. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menyangka akan merasakan kehangatan seperti ini lagi setelah sekian lama. Saat ingatan terus muncul, ia teringat kejadian masa kecil mereka. Setiap kali perundung menargetkannya, kakaknya akan melangkah di depannya dan menyuruh mereka untuk tidak mengganggu adiknya. Hanya saat itulah ia sepenuhnya memahami identitasnya. Dia adalah Yi Qiqing, putri dari orang tua angkatnya dan gadis yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Tidak seperti orang lain, ia tidak pernah meremehkannya karena dianggap bodoh. Apapun yang terjadi, dialah yang selalu berdiri di depannya, melindunginya. Adapun orang tua kandung Lu Dongli, mereka telah lama meninggalkannya. Setelah ia didiagnosis mengalami keterbelakangan mental akibat jarum beracun, mereka menyerahkannya kepada orang tua angkatnya dan tidak pernah menoleh lagi. Mereka tidak menunjukkan kepedulian sedikitpun padanya dan benar-benar mencoretnya dari kehidupan mereka. Saat Lu Dongli memproses ingatan-ingatan ini, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang menarik. Dalam kehidupan baru ini, gadis yang selalu peduli padanya juga memiliki nama keluarga Yi. Ia tidak bisa menahan diri untuk berpikir betapa anehnya kebetulan itu. Sementara itu, Yi Qiqing berterima kasih kepada dokter atas segalanya dan dokter pun meninggalkan ruangan. Melihatnya, Lu Dongli diam-diam membuat janji. Ia sadar bahwa saudara bodoh yang ia kenal sudah tidak ada lagi. Mulai saat ini, ia adalah Lu Dongli dan dalam kehidupan ini, ia tidak akan pernah membiarkan kakaknya menderita bahaya apapun. Saat dokter pergi, Yi Qiqing bergegas maju dan memeluknya. Ia mengatakan bahwa ia sudah membuat dirinya takut setengah mati dan bertanya apakah ia tahu betapa khawatirnya dia. Berusaha menenangkannya, Lu Dongli memintanya untuk berhenti menangis. Ia berkata bahwa jika ia terus melakukannya, ia akan terlihat seperti kucing kecil yang berantakan. Lalu, ia menunjukkan bahwa adiknya baik-baik saja. Mendengar itu, Yi Qiqing menatapnya dengan tenang. Namun kemudian, ekspresinya berubah. Ia tiba-tiba mengatakan bahwa ia tampak berbeda. Hal itu seketika membuat Lu Dongli merasa sedikit gugup. Sebelum ia sempat bereaksi, Yi Qiqing mendekat lebih dekat dan dengan saksama mengamati wajahnya. Lalu ia menunjukkan bahwa matanya tampak benar-benar berbeda sekarang. Ia mengatakan, matanya terlihat cerah dan penuh semangat, lalu bertanya apakah adiknya sudah tidak bodoh lagi. Lu Dongli tidak ragu-ragu. Ia mengatakan bahwa ia benar. Saudaranya bukan lagi orang bodoh. Ia berkata bahwa ia telah menjadi cerdas, dan bagi siapapun yang berani menyakiti mereka, ia tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Dan menilai dari tekad dalam suaranya, ia tidak mengatakannya dengan main-main. Ia benar-benar serius. Keesokan harinya pukul 7 di kafetaria Universitas Shanjiang, Lu Dongli sudah menarik perhatian. Alasannya, jumlah makanan di mejanya benar-benar konyol. Sementara orang lain makan dalam porsi normal, Lu Dongli terus menumpuk makanan di nampannya dan makan tanpa henti. Tentu saja, para siswa di sekitarnya mulai berbisik-bisik. Seseorang bertanya-tanya, siapa dia? Sementara yang lain bercanda bahwa dia pasti semacam pelahap karena makan sebanyak itu, tetapi Lu Dongli tidak peduli sedikitpun. Sambil terus makan, ia merenungkan situasinya saat ini. Meskipun kakaknya sangat mengkhawatirkannya dan menyuruhnya untuk tidak datang ke kampus hari ini, ia percaya lebih baik memulai serangan baliknya lebih cepat daripada nanti. Dengan jarum beracun yang sudah hilang, hanya masalah waktu sebelum orang-orang menyadari ia bukan lagi Lu Dongli yang berpikiran sederhana seperti yang mereka kenal sebelumnya. Lebih penting lagi, ia tahu tubuh ini masih terlalu lemah. Di sekelilingnya, gosip semakin keras. Seseorang akhirnya mengenalinya dan menunjukkan bahwa itu adalah Lu Dongli. Mahasiswa lain bercanda bahwa ia terlihat seperti reinkarnasi hantu kelaparan. Seseorang menyebutkan pernah mendengar bahwa ia pernah pingsan karena lapar di asrama. Seluruh area dipenuhi dengan tawa dan ejekan. Namun, Lu Dongli tidak bereaksi sama sekali. Dibandingkan dengan semua yang ia alami sebagai ketua sekte Tanji, komentar-komentar ini hanyalah kebisingan latar belakang. Sebaliknya, ia terus fokus pada masalah yang sebenarnya. Ia sadar ia tidak tahu siapa dalang di balik jarum beracun itu, yang berarti ia harus tetap berhati-hati setiap saat. Semakin cepat ia memulihkan kekuatannya, semakin baik. Kemudian sore harinya pukul 14 di dalam perpustakaan Universitas Shanjiang, Lu Dongli terlihat terkubur di bawah tumpukan buku. Saat ia melakukan riset, ia sampai pada kesimpulan yang tidak
menguntungkan. Energi spiritual di dunia ini sangatlah langka. Ia sadar jika ia terus mengandalkan metode kultivasi biasa, meningkatkan kultivasinya akan hampir mustahil. Namun, di sini pun orang-orang terus mengejeknya. Seorang siswa kaget melihat Lu Dongli di perpustakaan dan bertanya-tanya apa yang ia lakukan di sana. Yang lain bercanda bahwa matahari pasti terbit di barat jika si bodoh kampus tiba-tiba mengunjungi perpustakaan. Seseorang berasumsi ia mungkin di sana untuk membaca buku komik dan menunjuk ketumpukan besar buku di mejanya. Bercanda bahwa membaca sebanyak itu mungkin akan merusak otaknya. Mahasiswa lain tertawa dan mengatakan Lu Dongli mungkin hanya berakting untuk menarik perhatian. Namun sekali lagi, tidak satupun dari hal itu mengganggunya. Sebaliknya, ia terus menganalisis opsinya. Ia sadar jika kultivasi tradisional tidak akan berhasil, maka ia harus mengandalkan ramuan sebagai gantinya. Masalahnya adalah ramuan spiritual dan obat-obatan abadi dari dunia kultivasi tidak ada di sini. Karena itu, ia memutuskan ia perlu mencari tanaman herbal biasa dengan khasiat serupa dan memodifikasi formula aslinya menjadi versi yang bisa bekerja di dunia ini. Kemudian, kembali di asrama mahasiswa, Lu Dongli melanjutkan kultivasinya. Saat ia memeriksa tubuhnya lebih hati-hati, ia menemukan bahwa situasinya bahkan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Saluran energi tubuh ini hampir tersumbat sepenuhnya. Dalam keadaan normal, kultivasi hampir mustahil dilakukan. Akibatnya, ia hanya bisa memaksa energi melalui saluran yang tersumbat dan secara bertahap membuang racun sisa yang telah menumpuk di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Saat ia terus berkultivasi, Lu Dongli menyadari bahwa sekadar melepas jarum beracun tidak cukup. Ia menyimpulkan jika ia tidak membersihkan saluran energi tubuhnya yang tersumbat, ia bahkan tidak akan bisa bertarung dengan benar. Dengan pemikiran itu, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Ia mengumpulkan semua energi spiritual yang berhasil ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir, dan memutuskan untuk menyuntikannya ke saluran energinya sekaligus. Saat ia melakukannya, tekanan besar melonjak ke seluruh tubuhnya. Prosesnya sangat menyakitkan, tetapi ia terus berjuang melewatinya dan akhirnya ia berhasil menerobos. Lapisan pertama kondensasi Qi berhasil dicapai. Seketika, ia merasakan perbedaannya. Meskipun baru lapisan pertama, ia sadar bahwa kelima inderanya telah melampaui batas orang biasa. Ia kini bisa dengan jelas merasakan gerakan sekecil apapun dalam radius 100 meter. Gesekan rumput, pergerakan angin, semuanya berada dalam kesadarannya. Pada saat itu, salah satu teman sekamarnya tiba-tiba terbangun dan menyadari ia sedang duduk di balkon di tengah malam. Masih setengah mengantuk, pria itu sangat terkejut dan mengatakan bahwa Lu Dongli hampir membuatnya mati ketakutan. Ia bertanya mengapa ia duduk di balkon bukannya tidur dan bercanda apakah ia sedang duduk di sana merenungkan arti kehidupan. Lu Dongli tidak menanggapi. Teman sekamar lainnya juga ikut berkomentar dan menyuruh saudara keempat mereka untuk tidur karena mereka masih ada kelas besok. Kali ini, Lu Dongli hanya setuju, tetapi dalam hati ia mulai bertanya-tanya apakah gangguan dari terobosannya tadi lebih keras dari yang ia kira. Kemudian, salah satu teman sekamarnya tiba-tiba berhenti dan menatapnya. Untuk sesaat, Lu Dongli menjadi waspada. Ia sadar jika teman sekamarnya menemukan bahwa ia telah mendapatkan kembali kewarasannya dan berita itu menyebar. Selalu ada kemungkinan bahwa mata-mata yang terhubung dengan dalang bisa mendengarnya. Jika itu terjadi, situasinya bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Karena itu, ia segera tetap tenang dan menghindari menarik perhatian pada dirinya sendiri. Namun sedetik kemudian, teman sekamarnya mengungkapkan apa yang sebenarnya ia tatap. Pria itu mengatakan padanya bahwa ia terlihat benar-benar berbeda dan menunjukkan bahwa ia mengubah gaya rambutnya. Ia mengatakan itu mungkin. Kenapa dia tiba-tiba tampak lebih tampan? Saat itu juga, Lu Dongli menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Teman sekamarnya hanya memperhatikan gaya rambut baru yang diberikan oleh adiknya. Kemudian, pria itu segera bercanda bahwa tampan atau tidak, Lu Dongli masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan dirinya. Ya, rasa percaya diri pria ini benar-benar luar biasa. Setelah mengatakan itu, teman sekamarnya menyuruhnya untuk tidak terlalu lama berada di balkon dan memperingatkan bahwa masuk angin karena terkena angin malam itu tidaklah sepadan. Sambil memperhatikan mereka, Lu Dongli menyadari bahwa teman-temannya benar-benar peduli pada pemilik tubuh aslinya. Meskipun orang-orang di luar terus mengejek Lu Dongli, orang-orang terdekatnya justru memperlakukannya dengan sangat baik. Namun, dia tahu dia tidak bisa terus-menerus mengandalkan orang lain. Dia paham jika dia benar-benar ingin melindungi orang-orang yang disayanginya, dia harus mendapatkan kembali alam kultivasi yang pernah dia miliki di kehidupan sebelumnya. Dengan tekad bulat di dalam hatinya, Lu Dongli diam-diam menatap bulan. Keesokan paginya, di asrama putri, Yi Qing tidak bisa berhenti memikirkan kakaknya. Dia teringat bagaimana kakaknya menyelesaikan soal perkalian 6 digit tanpa berkedip sedikit pun dan merasa sangat terkesan. Seorang gadis di dekatnya memperhatikan senyum lebar di wajahnya dan segera mulai menggodanya. Dia bertanya apakah Yi Qing sedang berkencan dengan seseorang. Yi Qing segera membantahnya. Dia menjelaskan bahwa alasan dia begitu bahagia adalah karena kakaknya sekarang sudah kembali normal. Mendengar itu, gadis lainnya tampak terkejut dan menyebutkan bahwa dia mendengar rumor tertentu tentang kakaknya, tetapi Yi Qing segera menepisnya. Dia mengatakan rumor tersebut hanyalah fitnah dan bersikeras bahwa kakaknya sebenarnya adalah naga yang tersembunyi. Dia sangat yakin bahwa suatu hari nanti semua orang akan menyadarinya. Kemudian temannya tiba-tiba memperlihatkan sesuatu di ponselnya dan menyuruhnya untuk melihatnya terlebih dahulu. Saat Yi Qing melihat video itu, ekspresinya berubah. Ternyata, Lu Dongli tertangkap kamera sedang berlatih seni bela diri di lapangan olahraga dan seseorang mengunggah rekaman itu ke internet hanya agar orang-orang bisa mengejeknya. Setelah menontonnya, Yi Qing benar-benar terpaku. Yang ada di pikirannya hanyalah fakta bahwa kakaknya berada di lapangan olahraga sedang berlatih
berlatih seni bela diri. Sementara itu, di lapangan olahraga, ejekan terus berlanjut seperti biasa. Seorang siswa menunjuk ke arah Lu Dongli dan tertawa, mengatakan bahwa si bodoh itu berlatih seni bela diri lagi. Yang lain bercanda apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai master bela diri. Tawa di sekitarnya menyebar dengan cepat, namun Lu Dongli tidak memedulikan mereka sama sekali. Sebaliknya, dia fokus sepenuhnya pada latihannya. Saat berlatih, dia merenungkan tentang teknik tinju naga sejati. Meskipun itu hanya teknik dasar, dia menganggapnya sebagai pilihan terbaik untuk menempa fisik tubuhnya. Dia mengakui bahwa kekuatannya saat ini jauh dari apa yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Meski begitu, tiba-tiba dia menyadari seseorang sedang berdiri di dekatnya. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah dia menghalangi jalan orang tersebut. Dia berbalik dan melihat pendatang baru itu dengan saksama. Pria itu menatapnya langsung dengan ekspresi serius. Melihat itu, Lu Dongli bertanya siapa dia dan apakah dia mencarinya. Pria itu mengamatinya sejenak sebelum berkomentar bahwa dia tampak sangat berbeda dari orang bodoh pada umumnya. Namun, saat Lu Dongli menyadari mata merah yang tajam layaknya predator, dia segera merasakan firasat buruk. Dia hanya bisa menghela napas, dan dalam pikirannya, dia menyadari bahwa ini akan menjadi urusan yang merepotkan. Lu Dongli menghela napas, tetapi pria yang berdiri di depannya segera menyatakan niatnya dengan jelas. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Lin Qin dan memperingatkan Lu Dongli untuk menjauhi Yi Qing. Dia terus menghinanya, menyebutnya sebagai sampah bodoh dan pion terbuang yang hanya akan menyeretnya jatuh. Mendengar itu, Lu Dongli benar-benar terdiam. Dia merasa situasinya sangat konyol. Dia teringat bagaimana dia dulu adalah pemimpin sekte Tanji yang bermartabat. Saat itu, tak terhitung jumlah makhluk abadi dan tokoh kuat mengantre hanya untuk mendapatkan kesempatan memberikan penghormatan kepadanya. Dan sekarang, seorang mahasiswa biasa berdiri di depannya, menunjuk-nunjuk, dan menceramahinya. Perbedaannya benar-benar sangat drastis. Namun, Lu Dongli tetap tenang. Dia menjelaskan bahwa Yi Qing adalah adiknya dan siapapun yang disukai adiknya tidak ada hubungannya dengan dia. Bagi Lu Dongli, Lin Qin boleh pergi sekarang. Saat Lin Qin mendengar itu, dia segera bertanya apakah itu berarti Lu Dongli menyerah pada adiknya. Tetapi Lu Dongli memiliki kekhawatiran yang sama sekali berbeda. Dia berpikir bahwa karena Yi Qing sekarang adalah adiknya, dia tentu harus memikirkan masa depannya. Kemudian dia memberitahu Lin Qin bahwa siapapun yang disukai Yi Qing adalah pilihannya sendiri. Namun, mengenai diri Lin Qin sendiri, dia dengan terus terang menyatakan bahwa Lin Qin tidak layak untuk adiknya. Jawaban itu hampir membuat Lin Qin tersedak. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar dan segera mempertanyakan bagaimana mungkin dia tidak layak. Sementara itu, Lu Dongli diam-diam mengevaluasinya. Di sekte Tanji, dia tidak pernah mempedulikan status atau latar belakang. Selama seseorang memiliki bakat dan potensi, dia bersedia membimbing mereka dengan sepenuh hati. Tetapi orang yang berdiri di depannya sekarang, di mata Lu Dongli, pria ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukan tugas kasar di sekte Tanji. Jangankan menjadi pasangan, adiknya, bahkan mendekati pun tidak. Tentu saja, Lin Qin sangat marah setelah mendengar ini. Tidak mampu menahan diri lebih lama lagi, dia tiba-tiba melayangkan pukulan langsung ke arah Lu Dongli dan menantang untuk bertarung di tempat. Serangan itu menarik perhatian semua orang, tetapi Lu Dongli segera menyadari sesuatu yang lain. Itu bukan hanya serangan diam-diam, tetapi juga mengungkapkan karakter Lin Qin. Dia teringat bahwa saat dia menjadi pemimpin sekte, bahkan kaisar memperlakukannya dengan rasa hormat yang luar biasa. Sudah sangat lama sejak seseorang mencoba meninjunya secara sembarangan. Detik berikutnya, ekspresi Lin Qin berubah total. Sebelum pukulannya mendarat, Lu Dongli dengan mudah menangkap tangannya. Lin Qin seketika merasa ngeri. Kemudian serangan balasan dimulai. Menggunakan teknik tinju naga sejati, Lu Dongli membalas. Lin Qin berteriak kesakitan dan jatuh berlutut di tempat. Para siswa di sekitar benar-benar bingung. Seseorang bertanya apa yang baru saja terjadi. Yang lain segera mengenali Lin Qin dan menunjukkan bahwa dia berasal dari departemen olahraga. Sementara itu, Lu Dongli tetap tenang sepenuhnya. Di matanya, seorang manusia biasa yang mencoba menantang seorang kultivator sungguh menggelikan. Dia merenung bahwa mereka yang bodoh memang tidak kenal takut. Lin Qin tetap berlutut di tanah, terengah-engah, dan berjuang untuk pulih. Pada saat yang sama, pikiran Lu Dongli melayang kembali ke arah kultivasi. Dia meninjau kembali tingkatan-tingkatannya sekali lagi. Kondensasi Qi, pendirian fondasi, pembentukan inti, jiwa yang baru lahir, pembentukan jiwa, kesengsaraan, dan akhirnya transendensi. Dibandingkan dengan jalan yang tak berujung itu, dia masih berada di lapisan pertama kondensasi Qi. Namun meski begitu, dia tahu satu hal dengan pasti. Melawan manusia biasa seperti Lin Qin, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang, orang-orang yang lewat mulai berkumpul di sekitar tempat kejadian. Salah satu dari mereka bergegas mendekat dan bertanya apakah siswa Lin Qin baik-baik saja. Saat kerumunan berkumpul, beberapa siswa segera bergegas datang untuk memeriksa kondisi Lin Qin. Seseorang bertanya apakah dia butuh bantuan, sementara yang lain tambah khawatir dan menawarkan bantuan. Demi menjaga harga diri, Lin Qin dengan cepat mengatakan dia baik-baik saja. Dia mengklaim bahwa dia hanya sedang berlatih tanding dengan seseorang dan mungkin secara tidak sengaja mencederai tulang. Para siswa benar-benar bingung. Salah satu dari mereka bertanya apakah dia serius sedang berbicara tentang berlatih tanding dengan Lu Dongli. Yang lain tidak bisa mempercayainya dan menunjukkan bahwa orang yang dia bicarakan seharusnya adalah si bodoh kampus. Lin Qin bersikeras bahwa itu bukan masalah serius dan mengatakan dia hanya akan mengunjungi klinik nanti untuk perawatan. Namun terlepas dari apa yang dia katakan, perhatiannya terfokus
sepenuhnya pada Lu Dongli. Tatapan yang diberikan Lu Dongli beberapa saat lalu masih terpatri dalam ingatannya. Itu bukan tatapan seorang siswa normal. Itu adalah tatapan seseorang yang telah melihat banyak sekali pertarungan hidup dan mati. Semakin dia memikirkannya, semakin gelisah dia jadinya. Dia mulai mempertanyakan semua yang dia dengar tentang Lu Dongli. Sebenarnya siapa yang menyebut pria ini bodoh? Bagaimana mungkin seorang siswa memiliki tatapan yang begitu menakutkan? Ketakutan akhirnya menguasainya. Tanpa sisa rasa percaya dirinya yang sebelumnya, dia dengan hati-hati bertanya apakah dia diizinkan pergi sekarang. Para siswa di sekitar terpaku. Seseorang tidak percaya bahwa Lin Qin benar-benar meminta izin kepada Lu Dongli. Yang lain tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Lu Dongli tetap tenang. Dia menunjukkan bahwa Lin Qin bahkan tampaknya tidak mengerti hubungannya dengan Yi Qing. Kemudian dia mulai menyatukan kepingan-kepingan informasi. Menurut pandangannya, tidak mungkin seseorang akan mencari masalah tanpa alasan. Jadi, dia langsung memberitahu Lin Qin bahwa dia mungkin belum menyadari bahwa dirinya sedang digunakan sebagai senjata orang lain. Kemudian, dia menuntut sebuah nama. Saat mendengar itu, Lin Qin menjadi lebih ketakutan. Pada titik ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar telah dipermainkan. Karena tidak bisa menyembunyikannya lagi, dia mengungkapkan bahwa orang di balik segalanya adalah Lin Nanhong dari Departemen Ekonomi dan Manajemen tahun pertama. Menurutnya, Lin Nanhong telah memberikan banyak foto Lu Dongli dan Yi Qing bersama-sama. Tepat saat kebenaran terungkap, sebuah suara yang familiar tiba-tiba memanggil Lu Dongli. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Lin Qin segera mengatakan dia bahkan akan menemani mereka untuk menyelesaikan masalah dengan Lin Nanhong. Pemilik suara itu segera tiba. Itu adalah Yi Qing. Saat dia mencapai kakaknya, dia segera mulai memeriksanya. Jelas khawatir, dia bertanya apakah dia baik-baik saja dan memandangnya dari atas ke bawah untuk melihat apakah dia terluka. Dia kemudian bertanya apakah Lin Qin mendengarnya. Lu Dongli dengan tenang menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan kemudian bertanya mengapa adiknya tidak tidur sedikit lebih lama karena hari masih sangat pagi. Tetapi Yi Qing tidak tertarik membahas itu sekarang. Dia segera berbalik ke arah Lin Qin. Kemudian dia dengan tegas mengingatkannya bahwa dia sudah berkali-kali mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyukainya. Dia memperingatkan Lin Qin bahwa jika dia berani mencari masalah dengan kakaknya lagi, dia tidak akan melepaskannya. Pada titik ini, Lin Qin benar-benar tidak ingin terlibat dalam situasi ini lagi. Dia dengan cepat setuju dan mengatakan dia akan langsung pergi. Saat dia berjalan pergi, dia tidak berpikir bahwa bukan dia lagi yang mencari masalah. Faktanya, jika Lu Dongli tidak datang mencarinya, dia akan bersyukur kepada langit. Setelah Lin Qin akhirnya pergi, suasana sedikit lebih santai. Saat itulah Yi Qing tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memberitahu kakaknya bahwa dia ingin memperkenalkan seseorang. Berdiri di sampingnya adalah sahabatnya, Guro. Yi Qing memperkenalkannya dan Guro menyapa Lu Dongli dengan sapaan sederhana. Setelah melihat Guro, Lu Dongli segera menyadari sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Saat dia memeriksanya dengan lebih saksama, dia menyadari bahwa gadis itu memiliki fisik murni namun meridiannya mengalami stagnasi parah. Di matanya, itu adalah kondisi yang sangat serius. Dia merasa sangat disayangkan. Meskipun Guro adalah gadis yang cantik, dia menyimpulkan bahwa gadis itu tidak punya banyak waktu tersisa. Dia juga menyadari bahwa jika dia masih memiliki kekuatan dari masa puncaknya, menyelamatkannya bukanlah hal yang sulit. Sayangnya, kultivasinya saat ini jauh terlalu rendah. Saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat Lu Dongli terus menganalisis kondisinya, Guro mulai merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya dan menjadi sedikit bingung. Sesaat kemudian, Lu Dongli berbalik dan bersiap untuk pergi. Menyadari hal ini, Yi Qing segera bertanya ada apa. Lu Dongli hanya mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa. Pada saat yang sama, dia mengambil keputusan. Guro mungkin adalah teman adiknya. Tapi masalah yang lebih mendesak saat ini adalah menghadapi orang-orang yang menargetkannya dari balik bayang-bayang. Pertama, dia perlu mencari tahu apakah orang di balik insiden hari ini memiliki hubungan dengan siapapun yang menanam jarum beracun bertahun-tahun yang lalu. Adapun teman Yi Qing, dia percaya bahwa dia pada akhirnya akan menjadi cukup kuat untuk menangani masalah fisik gadis itu nanti. Mengalihkan pembicaraan, dia tiba-tiba bertanya di mana lokasi Departemen Ekonomi dan Manajemen berada. Yi Qing menunjuk ke sebuah gedung merah di kejauhan dan memberitahunya bahwa disitulah departemen tersebut. Kemudian dia menjadi penasaran dan bertanya mengapa dia mencari Departemen Ekonomi dan Manajemen. Tetapi Lu Dongli tidak menjawab secara langsung. Saat dia berjalan pergi, dia merenungkan langkah selanjutnya. Satu persatu, dia berniat untuk menyeret setiap orang yang mencoba berkomplot melawannya dari balik bayang-bayang. Sementara itu, Yi Qing dan Guro tetap berdiri di tempatnya, memperhatikannya pergi. Setelah mengamatinya beberapa saat, Yi Qing diam-diam berkomentar bahwa kakaknya benar-benar berbeda sekarang. Di ruang kelas Universitas Shanjiang untuk Departemen Ekonomi dan Manajemen, sekelompok siswa sedang mendiskusikan peristiwa baru-baru ini. Seseorang menyebutkan bahwa Lin Kuan dipukuli cukup parah hingga berakhir di klinik. Yang lain menepis Lu Dongli sebagai tidak lebih dari pion terbuang yang sedang berpura-pura. Menurutnya, ini mungkin hanya langkah lain oleh keluarga Lu. Seseorang berkomentar bahwa beruntung Kak Hong meyakinkan Lin Kuan untuk memuji keadaan terlebih dahulu. Lin Nanhong mengangguk setuju. Dia mengatakan
mengatakan saudaranya benar dan mengklaim keluarga Lu pasti menggunakan Lu Dongli untuk melakukan semacam skema di balik layar. Kemudian dia membanting tangan ke meja, menghancurkannya. Meski begitu, dia mengatakan itu bukan masalah yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, dia secara pribadi bermaksud untuk mencabut pion tersembunyi ini untuk keluarga Lin. Ini juga kesempatan yang sempurna untuk membiarkan semua orang tahu bahwa dia, Lin Nanhong dari keluarga Lin, sedang belajar di universitas ini. Sejauh yang dia pedulikan, apakah Lu Dongli itu bodoh atau pion terbuang tidaklah penting. Dia tidak lebih dari semut yang bisa diinjak kapan saja. Saat itu, pintu ruang kelas terbuka. Lu Dongli masuk. Guru segera terlihat bingung dan memberitahu dia bahwa kelas akan segera dimulai. Jika dia bukan siswa kelas ini, dia harus segera pergi. Sebelum guru itu selesai berbicara, Lu Dongli mengajukan satu pertanyaan. Siapa itu Lin Nanhong? Seluruh kelas menoleh ke arahnya. Seorang gadis diam-diam bertanya siapa pria tampan di pintu itu dan bertanya apakah dia dari departemen mereka. Siswa lain menatap sejenak. Kemudian pengenalan itu muncul. Itu Lu Dongli, pion terbuang yang terus dibicarakan semua orang. Lin Nanhong juga memperhatikannya. Bahkan dia tidak menyangka Lu Dongli akan berjalan langsung ke ruang kelasnya. Ruangan itu segera dipenuhi bisikan. Sebelum ada yang bisa bereaksi lebih jauh, seorang siswa tiba-tiba melangkah maju dan mengatakan bahwa Lu Dongli tidak layak untuk mencari masalah bagi Kalin. Yang lain bergabung dengannya dan mengatakan dia harus melewati mereka terlebih dahulu. Keduanya segera bergegas maju dan melayangkan pukulan. Lu Dongli bahkan tidak berkedip terlalu lambat. Baginya, serangan manusia biasa bergerak dalam gerakan lambat. Dia dengan santai menghindari kedua pukulan itu, lalu mengayunkan tangannya. Telak, satu siswa terlempar langsung ke arah yang lain. Keduanya bertabrakan dan jatuh ke tanah dalam satu tumpukan, berteriak kesakitan. Seluruh ruangan itu, ruangan kelas seketika hening. Lu Dongli perlahan memandang ke sekeliling ruangan, lalu mengulangi ucapannya sekali lagi. Siapapun yang bernama Lin Nanhong, silakan maju. Semua orang terkejut melihat keberaniannya. Seorang siswi bertanya apakah itu benar-benar Lu Dongli, sementara yang lain menyoroti kekuatannya yang luar biasa karena mampu menjatuhkan seseorang dengan begitu cepat. Namun, seseorang mengingatkan kerumunan itu, bahwa Lin Nanhong berasal dari keluarga militer. Siswa lain menambahkan bahwa tidak hanya latar belakangnya yang kuat, tetapi kekuatan fisiknya pun sangat istimewa. Ada lagi yang bersikeras bahwa meskipun Lu Dongli bisa berkelahi, dia sama sekali bukan tandingan Lin Nanhong. Tak lama kemudian, Lin Nanhong melangkah maju. Dia mengatakan bahwa selama ini semua orang meremehkan Lu Dongli, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Lin Nanhong. Sembari berbicara, dia melepas kemejanya. Seorang siswa berkomentar bahwa meski wajahnya terlihat halus dan elegan, Lin Nanhong memiliki fisik yang luar biasa. Siswa lain berbisik bahwa Lin Nanhong benar-benar murka kali ini dan Lu Dongli pasti sudah tamat. Tepat saat mereka hendak bertarung, seorang guru masuk di antara mereka dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Lin Nanhong mengangkat tangan, meminta guru itu untuk tidak gugup. Dia berkata bahwa urusan ini akan segera selesai dan bertanya kepada Lu Dongli apakah mereka harus pindah ke lapangan atau tempat lain. Lu Dongli menolak. Tidak perlu, di sini saja sudah cukup. Dia lalu bertanya mengapa Lin Nanhong terus mengincarnya dan siapa dalang di balik semua ini. Dia bahkan menawarkan bahwa jika Lin Nanhong menjawab dengan jujur, dia mungkin akan sedikit lebih lunak. Lin Nanhong langsung tersinggung. Dia berkata ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang cukup sombong untuk berbicara seperti itu kepadanya. Dia menegaskan bahwa Lu Dongli akan segera tahu bahwa ada orang-orang yang tidak bisa diajak main-main. Dengan kata-kata itu, dia menerjang maju dan melayangkan tinju keras tepat ke arah Lu Dongli. Di matanya, Lu jelas tidak berniat untuk menyerah. Tinju itu meluncur langsung ke wajah Lu Dongli. Namun, Lu Dongli hanya menatapnya dengan tenang. Tidak ada apa-apa selain kekuatan kasar, tanpa teknik, tanpa kehalusan, hanya tenaga mentah. Dia mengulurkan tangan dan menangkap tinju itu. Begitu saja, pukulan itu terhenti. Lin Nanhong mematung. Dia mencoba menarik lengannya kembali, tapi tidak bisa. Dia menarik lebih keras, tetap tidak berhasil. Cengkeraman Lu Dongli seperti sepasang tang besi. Untuk pertama kalinya, Lin Nanhong mulai merasa gugup. Kemudian, Lu Dongli membalas. Tanpa gerakan rumit, hanya sebuah tendangan. Boom, Lin Nanhong terlempar melintasi ruangan. Meja-meja berhamburan saat tubuhnya menabrak satu persatu sebelum akhirnya menghantam dinding di bawah jendela. Keheningan menyelimuti ruangan, lalu pecah dengan riuh. Seorang siswa berseru kaget. Seorang siswi berteriak bahwa Lin Nanhong ditendang sampai terbang. Guru itu segera menunjuk ke arah Lu Dongli dan mengatakan bahwa dia telah melukai siswa lain secara terang-terangan. Dia menyatakan akan melaporkan hal ini langsung kepada pihak sekolah. Para siswa di sekitar menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Salah satu bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Bagaimanapun, orang yang baru saja menendang Lin Nanhong hingga terpental itu seharusnya adalah si bodoh kampus, Lu Dongli. Kerumunan itu terus berbisik. Seorang siswa berkata bahwa dengan Lin Nanhong dihajar seperti ini, keluarga Lin pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Siswa lain menimpali bahwa bahkan guru sekolah pun harus menaruh hormat pada keluarga Lin. Seseorang berkomentar bahwa Lu Dongli jelas tidak tahu bedanya hidup dan mati. Yang lain mencibir, mengatakan Lu Dongli berlaga seperti anggota keluarga Lu, padahal dia hanyalah pion yang dibuang dengan keberanian
yang berlebihan. Namun, tak satu pun dari hal itu penting. Saat ini, Lin Nanong kini berlutut di depan Lu Dongli. Lu Dongli menatapnya dan menyimpulkan bahwa orang yang memicu semua ini pasti memiliki koneksi dengan keluarga Lin. Hal itu membuat Lin Nanong gugup dan bertanya apa yang direncanakan Lu Dongli. Lu Dongli menunduk lalu membantunya berdiri. Dia mengatakan jika suatu saat nanti Lin Nanong punya kemampuan, seharusnya dia datang langsung padanya dan berhenti menyeret keluarganya ke dalam masalah ini. Detik berikutnya, Lin Nanong menjerit kesakitan dan jatuh kembali ke lantai. Lu Dongli telah mencengkeram kedua lengannya dan mencopot persendiannya. Dengan tenang, dia bertanya apakah Lin Nanong menyerah. Tanpa ragu, Lin Nanong langsung menjawab menyerah berkali-kali. Dia berjanji tidak akan berani melakukannya lagi dan akan menjauh dari keluarga Lu mulai sekarang. Lu Dongli mengoreksinya, keluarga saya adalah keluarga Yi. Lin Nanong segera mengubah jawabannya dan berjanji akan menjauh dari keluarga Yi. Baru setelah itu Lu Dongli berkata, bagus. Bagi Lu Dongli, dia memahami apa yang sebenarnya terjadi. Seseorang telah menggunakan Lin Nanong untuk mengincarnya. Jika dia tidak cukup kuat, Lin Nanong pasti akan terus mengganggu adiknya. Setelah masalah itu selesai, Lu Dongli berbalik dan pergi. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan guru pun terdiam. Di belakangnya, Lin Nanong masih terkapar di tanah. Hanya setelah Lu Dongli menghilang, Lin Nanong akhirnya meledak. Dia membentak semua orang, bertanya mengapa mereka hanya berdiri melihat saja, dan menyuruh mereka segera membawanya ke rumah sakit. Seorang siswa setuju dengan canggung. Sang guru akhirnya sadar dari keterkejutannya. Dia segera menyatakan bahwa seorang siswa yang secara terbuka memukuli orang lain di siang bolong layak mendapatkan sanksi berat. Lalu dia bertanya siapa siswa itu. Seorang siswa di dekatnya segera menjawab, memberitahu guru bahwa orang itu adalah si bodoh terkenal di sekolah mereka, Lu Dongli. Guru itu tertegun. Seorang bodoh, dia sulit mempercayainya. Baru saja, siswa itu dengan santai menghajar Lin Nanong dan pergi tanpa rasa takut sedikitpun. Namun, semua orang terus menyebutnya si bodoh. Sang guru tidak bisa memahaminya. Jika Lu Dongli benar-benar bukan si bodoh, bagaimana dia bisa begitu arogan? Dan jika dia memang si bodoh, apa yang baru saja mereka saksikan? Tak lama kemudian, di ruang kelas lain, seorang siswi tiba-tiba berlari ke arah Yi Qiqing dan menyuruhnya memeriksa jaringan kampus karena kakaknya tampaknya sudah gila. Dengan bingung, Qiqing bertanya apa yang terjadi. Siswi itu segera menunjukkan ponselnya. Judul unggahannya berbunyi, si bodoh menunjukkan kekuatannya. Lin Nanong dikalahkan dalam sekejap. Kolom komentar ramai membicarakannya. Setelah melihat video itu, Qiqing sama sekali tidak terlihat khawatir. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata kakaknya sangat keren. Seorang siswi di dekatnya segera mengingatkannya bahwa Lin Nanong berasal dari keluarga militer. Dia memperingatkan bahwa memukuli orang seperti dia bisa membawa masalah besar. Hal itu akhirnya membuat Qiqing gugup. Dia segera berkata harus memperingatkan kakaknya dan mulai meneleponnya. Saat Lu Dongli berjalan keluar, pengumuman kampus tiba-tiba terdengar di seluruh area. Pemberitahuan menyatakan bahwa mahasiswa tahun kedua Lu Dongli menerima sanksi berat karena mengumpulkan massa untuk berkelahi di kampus dan sangat mengganggu ketertiban sekolah. Ponselnya mulai berdering. Lu Dongli meliriknya dan menjawab mengenai sanksi itu, sejujurnya dia tidak peduli. Dia bertanya-tanya apa urusannya dengan hal seperti itu. Panggilan terhubung. Qiqing segera bertanya apakah dia bisa mendengarnya. Lu Dongli menjawab bisa dan bertanya mengapa Qiqing berteriak begitu keras. Qiqing memperingatkannya agar tidak terlalu tenang. Dia mengingatkan kembali siapa Lin Nanong, yaitu anggota keluarga militer. Dia memperingatkan bahwa keluarga Lin pasti akan membalas dendam. Lu Dongli tetap tidak terpengaruh sama sekali. Dia mengatakan padanya bahwa ketika prajurit datang, jenderal akan menghadapinya. Ketika air datang, tanah akan membendungnya. Baginya, ini bukan apa-apa. Lagi pula, dia menghabiskan 5.000 tahun di jalur kultivasi. Dibandingkan dengan tumpukan mayat dan lautan darah yang ia lewati di kehidupan sebelumnya, masalah tingkat ini hampir tidak berarti. Qiqing tidak yakin. Dia segera memintanya untuk tidak pergi kemana-mana dalam beberapa hari ke depan dan tetap aman di dalam kampus. Lu Dongli dengan santai memberitahunya bahwa itu sudah terlambat. Dia sudah meninggalkan kampus. Jawaban itu hampir membuat Qiqing terkena serangan jantung. Dia segera berkata bahwa kemanapun kakaknya pergi, dia juga akan ikut. Lu Dongli hanya menjawab bahwa dia akan menjadi lebih kuat. Di ruang rumah sakit, Lin Nanong berbaring di tempat tidur sementara keluarganya mendiskusikan apa yang terjadi. Seorang wanita dengan marah menyebut kejadian itu melanggar hukum dan menuntut penjelasan bagaimana Lu Dongli berani menyerang seseorang di sekolah secara terbuka. Dia benar-benar marah. Lin Nanong, bagaimanapun, khawatir tentang hal lain. Dia memintanya untuk tidak memberitahu ayah atau kakak laki-lakinya. Dia mengatakan ingin membalas Lu Dongli dengan tangannya sendiri. Pria lain di ruangan itu angkat bicara, mencemooh gagasan bahwa seorang pion buangan dari keluarga Lu berani menyentuh keponakannya. Sambil berbaring di tempat tidur, Lin Nanong diam-diam bersumpah bahwa dendam ini harus dibayar. Jika tidak, dia tidak akan punya muka untuk tetap berada di Universitas Shanjiang. Lu Dongli menyimpulkan hal serupa dari sisi lain. Dia tahu lawannya bukanlah orang biasa. Kemampuan mereka mungkin terbatas di matanya, tetapi dia benar-benar tidak boleh ceroboh. Kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Dia harus berkembang dengan cepat. Tubuh ini terlalu lemah, yang berarti saatnya untuk langkah selanjutnya dari rencananya. Berdiri di pinggir jalan, dia mengangkat tangan dan menghentikan taksi. Setelah masuk, dia meminta pengemudi untuk membawanya ke toko obat tradisional Tiongkok terdekat. Saat taksi melaju menuju tujuannya, Lu Dongli terus merencanakan langkah selanjutnya. Setelah
Setelah memurnikan pilnya, dia yakin fisiknya mungkin akan terbangun lebih jauh. Di toko obat tradisional Tiongkok Liang, resepsionis sudah terlihat kewalahan saat Lu Dongli mulai menyebutkan herbal, akar manis, alicasia, carolus, gardenia, berigoji, melati bintang. Resepsionis itu benar-benar bingung. Tanpa resep apapun, Lu Dongli hanya mendaftarkan herbal demi herbal dan meminta mereka untuk mengemas semuanya. Resepsionis tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pria ini sebenarnya adalah seorang profesional. Lu Dongli tidak menjelaskan apapun. Dia hanya meletakkan uang di meja dan mengatakan itu semua yang dia butuhkan. Setelah membeli herbal, dia meninggalkan toko. Orang-orang di sekitar diam-diam memperhatikannya lewat. Lu Dongli mulai menghitung situasinya. Jika pemurnian pil berhasil, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Masalahnya adalah uang. Uang yang baru saja dia habiskan seharusnya untuk biaya hidup selama 2 bulan. Sekarang sudah habis, sampai sen terakhir. Lebih buruk lagi, dia masih membutuhkan tempat yang tenang untuk memurnikan pil, dan dia bahkan tidak punya sisa uang untuk menyewa kamar. Saat itu, suara yang familiar memanggilnya. Dia berlari dan berkata, dia akhirnya menemukannya. Lalu dia segera mulai mengeluh, bertanya apakah kakaknya lupa bahwa dia sudah bilang untuk tidak berkeliaran di luar. Melihat kantong besar berisi herbal, dia bahkan bertanya apakah kakaknya berencana merampok apotek. Lu Dongli mengabaikan bagian itu sepenuhnya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa Kiking datang di waktu yang tepat. Lalu dia bertanya apakah dia bisa meminjam uang. Baik Kiking maupun Guro tertegun. Rupanya, itu adalah hal terakhir yang mereka harapkan untuk didengar. Lu Dongli menjelaskan bahwa dia perlu menyewa kamar untuk mengolah herbal tersebut. Kiking memeriksa dompetnya. Setelah menghitung apa yang dia miliki, dia berkata hanya ada sedikit di atas 1.000 yuan. Lalu dia bertanya apakah itu cukup. Lu Dongli melihatnya dan mengakui bahwa itu masih kurang. Mendengar itu, Kiking mulai berpikir. Kakaknya hampir tidak pernah berinisiatif meminta uang kepada keluarga. Jika dia melakukannya sekarang, herbal ini pasti penting bagi pemulihannya. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Guro tiba-tiba angkat bicara. Dia berkata dia kebetulan memiliki lebih dari 4.000 yuan di kartunya dan menawarkan untuk meminjamkannya. Lalu dia menyerahkan kartu itu. Dia bahkan memberinya kata sandi dan menyuruhnya untuk tidak membuat Kiking khawatir. Untuk sesaat, Lu Dongli tidak tahu harus berkata apa. Saat dia melihat Guro, dia sekali lagi memperhatikan kondisi tubuhnya. Fisik murni yang energinya menembus tulang. Dari penilaiannya, jika seorang ahli tidak membantu memperpanjang hidupnya, dia kemungkinan besar tidak akan hidup melewati usia 22 tahun. Setelah jeda singkat, Lu Dongli berterima kasih padanya. Dia berjanji bahwa dia akan mengembalikan uang itu dalam waktu setengah bulan. Guro hanya memberitahunya untuk tidak terburu-buru dan bahwa dia bisa meluangkan waktu untuk membayarnya kembali. Bahkan saat dia mengatakannya, dia bertanya-tanya mengapa dia mempercayainya dengan begitu mudah. Bagaimanapun, kepercayaan diri yang datang dari Lu Dongli saat ini tidak benar-benar sesuai dengan situasinya. Namun entah bagaimana dia tetap menyerahkan kartu itu. Melihat uang dan kartu ban Guro, Lu Dongli tenggelam dalam pikiran. Bagi seorang kultivator, 1.000 yuan hanyalah debu yang tidak berarti. Tetapi bagi Guro, ini praktis adalah seluruh kekayaan bersihnya. Awalnya, dia tidak berniat terlibat dalam urusannya. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Dia berhutang budi padanya. Mungkin ini adalah karma. Dia menyimpulkan bahwa Guro memiliki fisik murni dan terlahir dengan meridian terminal. Bagi kebanyakan orang, kondisi seperti itu akan sia-sia. Tapi di matanya, itu tidak mustahil. Dia memutuskan karena dia telah menerima karma ini, membantunya hidup panjang umur bukanlah tugas yang sulit. Tak lama kemudian, Lu Dongli tiba di properti sewaan yang terpencil. Melihat sekeliling ruangan, dia bertanya kepada pemilik rumah apakah sewanya 600 yuan per bulan. Pemilik rumah yang sudah tua itu tersenyum dan mengonfirmasinya. Lalu dia menjelaskan bahwa pembayarannya adalah deposit 2 bulan ditambah 1 bulan sewa di muka, 1.800 yuan. Bayar itu dan dia bisa langsung pindah. Lu Dongli dengan cepat menghitung keuangannya. Setelah membayar sewa, dia masih memiliki cukup sisa uang untuk membeli beberapa bahan tambahan. Tapi uang bukanlah masalah sebenarnya. Kekuatan adalah masalahnya. Semakin cepat dia menjadi kuat, semakin cepat dia bisa menghasilkan uang. Setelah memasuki ruangan, dia melihat sekeliling. Tempat itu kumuh, sangat kumuh. Tetap saja, untuk memurnikan obat, itu sudah cukup. Tanpa membuang waktu, dia segera mulai bekerja. Saat dia menyiapkan bahan-bahannya, dia merenungkan hal-hal penting dalam pemurnian pil. Selain formula pil itu sendiri, 3 hal yang paling penting. Kualitas herbal, kontrol panas, dan menstimulasi dengan benar properti obat. Lalu dia memberikan perintah sederhana. Bangkit, bahan-bahannya mulai bergerak. Saat proses pemurnian dimulai, Lu Dongli dengan hati-hati menganalisis setiap herbal. Beberapa memerlukan pemanggangan. Yang lain harus dilarutkan dalam air. Yang lain perlu dinetralkan sebelum dapat digunakan. Dia juga menyadari betapa menyusahkannya lingkungan bumi sekarang. Energi spiritual hampir habis. Karena itu, dia tidak bisa terlalu menuntut tentang kualitas bahan. Untungnya, pengetahuannya menutupinya. Ini hanya pil kondensasi Qi, pil tingkat pemula. Selama panasnya dikontrol dengan benar, memurnikannya sangat mudah. Dengan kontrol yang tepat atas setiap langkah, prosesnya berjalan lancar. Baginya, itu terasa semudah membalikan telapak tangan. Kemudian, tap-tap
Tap-tap. Pukulan keras tiba-tiba datang dari pintu. Lu Dongli berhenti. Suara pemurnian pil tidak keras, dan dia baru saja pindah. Tidak seorang pun seharusnya tahu dia ada di sini. Jadi siapa yang akan menggedor pintu seperti ini? Pengunjung itu jelas tidak datang dengan niat baik. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, boom, sebuah tendangan keras menghancurkan pintu hingga terbuka. Beberapa preman menyerbu masuk ke dalam ruangan. Salah satu preman melihat sekeliling ruangan yang kumuh itu dan mengeluh bahwa Lu Dongli benar-benar bersembunyi di tempat yang sangat buruk, membuat mereka kesulitan menemukannya. Lalu, bos preman menunjuk langsung ke arahnya. Dia berkata, itu orangnya. Segera, para preman mulai maju dengan pemukul bisbol di tangan. Salah satu dari mereka dengan belak-belakan mengatakan mereka harus menghajarnya. Lu Dongli melirik mereka dan segera menyadari waktu yang sangat tidak tepat. Proses penyempurnaan pil baru saja mencapai tahap paling kritis. Dengan tenang, ia memberitahu para preman itu bahwa sayangnya, dia tidak punya waktu untuk membuang-buang energi meladeni mereka saat ini. Saat ia menggeser kompornya, para preman itu sempat kebingungan sejenak, namun mereka tetap nekat menyerang. Lu Donglai bergerak lebih dulu, mencengkeram kepala dua orang di antara mereka. Jurus pertama dari tinju naga sejati, naga, melilit. Detik berikutnya, ia memutar tubuh mereka dengan cepat. Kedua preman itu pun saling menghantam teman-temannya sendiri. Tongkat bisbol berterbangan ke segala arah. Orang-orang saling menabrak satu sama lain hingga akhirnya semuanya ambruk ke lantai. Meskipun demikian, gerakan itu memberikan beban yang berat pada tubuhnya. Tubuh yang dimilikinya sekarang ini masih terlalu lemah. Kemudian, Lu Donglai menyadari sesuatu yang janggal. Ada fluktuasi energi spiritual yang datang dari pemimpin preman tersebut. Sesaat, ia bertanya-tanya apakah praktisi kultivasi masih ada di bumi. Pemimpin preman itu melangkah maju dan berkomentar bahwa Lu Donglai ternyata masih bisa berdiri setelah menerima serangan sikunya. Ia berkomentar bahwa kulit Lu Donglai ternyata sangat keras. Lu Donglai segera bergerak kembali. Si pemimpin preman melayangkan tendangan, namun Lu Donglai menghindar. Sembari beradu serangan, ia menarik sebuah kesimpulan. Pemimpin preman itu bukanlah seorang praktisi kultivasi. Energi spiritual di dalam tubuhnya tidak bisa dipancarkan keluar, melainkan menyerupai hasil dari latihan fisik bertahun-tahun yang secara alami memadatkan jejak energi langit dan bumi. Saat itulah Lu Donglai menyadari sesuatu. Ia telah meremehkan dunia ini. Berdasarkan ingatan yang ia warisi, pemimpin preman ini adalah sosok yang orang-orang di sini sebut sebagai seniman bela diri. Seniman bela diri terus-menerus melatih tubuh mereka dan dapat menyerap sedikit energi spiritual. Mereka memang jauh dari level praktisi kultivasi, tetapi jauh lebih kuat daripada orang biasa. Para preman yang tersisa mulai menyerbu dengan pukulan-pukulan liar, namun Lu Donglai berhasil menghindari semuanya. Ia mencatat bahwa meski seniman bela diri jauh lebih rendah dari praktisi kultivasi, kekuatan mereka memang di atas manusia biasa. Lalu, salah satu preman memperhatikan kompor tersebut. Ia mengejek Lu Donglai karena melindungi panci rusak itu dengan begitu mati-matian, lalu menendangnya. Ekspresi Lu Donglai berubah. Itu adalah hal terakhir yang ia harapkan. Proses penyempurnaan pil hampir selesai, hanya butuh sedikit lagi panas. Hanya sedikit saja. Namun, di saat perhatiannya teralihkan, si preman menemukan celah. Tinjunya menghantam dada Lu Donglai secara telak. Ia bertanya apa sebenarnya isi panci itu sampai-sampai Lu Donglai rela memperlihatkan kelemahan yang begitu besar. Bang, Lu Donglai terpental ke belakang dan menabrak dinding. Asap dan debu memenuhi ruangan. Para preman menatap lokasi benturan itu. Kemudian, di balik debu, sebuah senyum tipis muncul. Lu Donglai perlahan mengangkat sebuah pil. Meskipun proses penyempurnaannya kurang sedikit lagi panas, ia berkata pil itu tetap bisa dianggap berhasil. Tanpa ragu, ia menelannya. Suasana berubah seketika. Bahkan preman yang melayangkan pukulan tadi pun merasakannya, ada sesuatu yang salah, sangat salah. Energi spiritual meledak keluar dari tubuh Lu Donglai. Auranya melonjak naik. Dengan tenang, ia menyatakan akan menggunakan seniman bela diri ini sebagai subjek uji coba untuk kekuatannya. Setelah mencapai lapisan kedua kondensasi energi, sang pemimpin preman menatap Lu Donglai. Ada perasaan tidak enak. Ia tidak bisa memahami bagaimana orang yang sama sesaat lalu, kini tiba-tiba memancarkan aura yang begitu mengintimidasi. Rasanya seperti menghadapi orang yang benar-benar berbeda. Kemudian, Lu Donglai menatapnya dan melontarkan pertanyaan sederhana. Apakah dia sudah siap untuk mati? Jantung si preman berdegup kencang. Ia segera memutuskan bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika ingin menyerang, harus sekarang juga. Ia meluncur ke depan dan menggunakan jurus telapak pemecah gunung. Lu Donglai mengamati serangan yang datang, lalu dengan santai menepisnya. Hanya itu, cukup satu gerakan. Saat melakukannya, ia menyadari sesuatu. Di dunia kultivasi keabadian, ia tidak pernah memedulikan tingkatan serendah ini. Namun, setelah merasakannya langsung, ia akhirnya paham. Kesenjangan antara lapisan pertama dan kedua kondensasi energi sangatlah masif. Si preman jatuh ke tanah dengan lengan yang terkulai lemas. Ia berteriak, mengatakan bahwa ini mustahil merupakan kekuatan seorang mahasiswa. Ia menuntut untuk tahu siapa Lu Donglai sebenarnya. Lu Donglai tidak menjawab, melainkan menjulurkan tangan. Sebuah tangan energi terbentuk. Detik berikutnya, si preman diangkat dari tanah dengan mencekik lehernya lalu dibanting ke dinding. Lu Donglai menyuruhnya diam, lalu berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak mempertanyakan dirinya. Si preman kesulitan bernapas. Lu Donglai menunjuk ke meja di dekatnya dan bertanya siapa yang mengirim mereka untuk menghabisinya. Ia memperingatkan bahwa jika si preman menolak menjawab, ia akan berakhir. Sama seperti meja itu. Bang, meja itu meledak hancur berkeping-keping. Itu sudah cukup. Si preman langsung menyerah dan berjanji akan menceritakan segalanya. Menurutnya, Lin Nanong dari keluarga Lin lah yang menyewa mereka. Ia kemudian memohon ampun dengan putus asa dan berjanji
tidak akan mengulanginya lagi. Mendengar itu, Lu Donglai mengonfirmasi kecurigaannya. Jadi, benar-benar Lin Nanong. Pembalasannya datang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Keluarga Lin, baiklah. Ia memutuskan bahwa hutang ini akan dibayar di masa depan, lengkap dengan bunganya. Si preman menatapnya dan mulai memohon lagi. Karena dia sudah jujur, bisakah dia dilepaskan sekarang? Lu Donglai bilang bisa, tetapi dengan satu syarat. Si preman langsung bersiap-siap, ia sudah tahu ini tidak akan sesederhana itu. Lu Donglai menunjuk ke sekeliling. Ruangan itu, rumah yang baru saja ia sewa kini berantakan. Dinding rusak, furnitur hancur, dan pintu sudah tidak ada. Karena mereka yang menghancurkannya, mereka harus membayar ganti ruginya. Si preman membeku. Hanya itu, dia ternyata hanya menginginkan uang. Lu Donglai bertanya apakah ada masalah. Si preman segera menggelengkan kepala. Tidak ada masalah sama sekali. Ia berbalik dan mulai membentak anak buahnya sendiri. Ia menyuruh mereka bangkit dan segera mentransfer uang kepada Tuan Lu. Para preman yang terluka itu segera berdiri dengan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian, Lu Donglai memeriksa ponselnya. 10.000 yuan telah ditransfer. Si preman dengan hati-hati bertanya apakah mereka boleh pergi sekarang. Lu Donglai memberikan satu jawaban. Enyah, seluruh kelompok itu segera berlari menuju pintu. Tanpa ragu, tanpa harga diri, mereka langsung menghilang. Saat berlari menjauh, salah satu preman bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Karena tugas dari Tuan Muda Lin belum selesai. Si pemimpin preman langsung menepis gagasan itu. Ia bertanya apakah anak buahnya berniat kembali untuk melawan Lu Donglai lagi. Tidak ada yang menjawab karena semua orang sudah tahu jawabannya. Tidak ada peluang. Lalu, si pemimpin preman menekankan bahwa kemampuan bertarung bukanlah segalanya di dunia ini. Kekuatan dan pengaruh juga sama pentingnya. Kembali ke dalam ruangan, Lu Donglai menghela napas. Melihat kekacauan di sekitarnya, ia merasa kesal. Seharusnya, pil-pil ini cukup untuk mendorongnya ke lapisan ketiga kondensasi energi. Sekarang, ia bahkan nyaris tidak bisa mempertahankan lapisan kedua, dan itu pun belum sepenuhnya stabil. Ia memumut sisa pil yang ada, lalu menelannya satu persatu. Ia tahu harus segera menstabilkan tingkat kultivasinya secepat mungkin. Jika tidak, ia bisa jatuh kembali ke lapisan pertama. Dengan tekad itu, ia segera mulai berkultivasi. Waktu berlalu. Ketika Lu Donglai akhirnya membuka matanya kembali, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Setelah berhasil naik tingkat dan membersihkan tubuhnya, ia membangkitkan garis keturunan tersembunyi milik pemilik asli tubuh ini, mata iblis ekstrim ungu. Menurut pemahamannya, garis keturunan ini mampu melihat menembus esensi sejati dari segala hal dan mengungkap sifat asli dari objek apapun. Lu Donglai mengaktifkannya. Dunia berubah. Dengan sekali pandang, ia bisa melihat menembus benda-benda di sekitarnya. Semuanya menjadi sangat jelas. Penemuan ini bahkan membuatnya terkejut. Ini adalah jenis bakat melawan takdir yang dulu ia iri di kehidupan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, pemilik asli tubuh ini memberinya sesuatu yang luar biasa, sebuah berkah yang terselubung. Beberapa saat kemudian, ia menonaktifkan kemampuannya. Bebannya sangat nyata, mata iblis ekstrim ungu mengonsumsi energi spiritual dalam jumlah besar. Pada levelnya saat ini, lapisan kedua kondensasi energi, ia hanya bisa menahannya selama beberapa menit sebelum kelelahan. Kekuatannya masih jauh terlalu lemah. Lalu, realitas kembali mengetuk pintunya. Obat-obatan, perbaikan rumah, biaya hidup, uang, dan uang lagi. Lu Donglai terbaring di lantai dan mengeluh bahwa inilah bagian terburuk dari dunia fana. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, uang selalu menjadi masalah. Tepat saat itu, ding, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Ia membukanya. Artikel itu menyebutkan seseorang menemukan vas antik dari dinasti Ming di pasar barang antik dan mendapatkan keuntungan bersih 10 juta. Lu Donglai terdiam sejenak, lalu tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sekarang karena ia memiliki mata iblis ekstrim ungu, pasar barang antik baginya adalah tambang emas. Berburu harta karun. Itulah jawabannya. Tanpa membuang waktu, ia segera bergegas keluar. Kemudian di pasar barang antik West City, Lu Donglai berjalan menyusuri jalanan yang ramai. Kios demi kios terbentang di hadapannya. Satu-satunya harapannya adalah ada harta karun yang tersembunyi di antara semua barang rongsokan ini. Menarik napas dalam-dalam, ia memusatkan energi spiritual ke matanya. Mata iblis ekstrim ungu. Kemampuan itu aktif. Seketika, pandangannya berubah dan kali ini ia mulai melihat banyak hal. Saat Lu Donglai tiba di salah satu toko, pemiliknya segera mulai mempromosikan dagangannya. Ia memberitahu Lu Donglai bahwa sebuah porselen biru putih yang dipajang berasal dari tempat pembakaran resmi dinasti Ming dan meminta 30.000 yuan. Lu Donglai mengaktifkan mata iblis ekstrim ungu dan meliriknya. Sekali lihat saja sudah cukup palsu. Tanda penuaan buatan terlihat jelas, jadi ia dengan belak-belakan menyebutnya barang tiruan dan menunjukkan betapa kasarnya teknik penuaan itu. Penjaga toko hampir memutar bola matanya. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya mengapa seseorang yang bahkan tidak mampu membelinya berpura-pura menjadi ahli. Lu Donglai tidak repot-repot berdebat dan terus berjalan. Saat ia memeriksa kios demi kios, ia merasa semakin kecewa. Sebagian besar hanyalah rongsokan. Pasar barang antik memang tempat yang bercampur aduk. Terlebih lagi, mata iblis ekstrim ungu mengonsumsi terlalu banyak energi spiritual. Ia tidak mampu terus mencari tanpa tujuan. Kemudian ia menyadari sesuatu, fluktuasi lemah energi spiritual. Ia segera memfokuskan matanya. Itu dia, sebuah blok besi yang terlihat biasa saja. Namun di dalamnya, terdapat energi spiritual. Jumlahnya tidak besar, tetapi di dunia di mana energi spiritual hampir terkuras habis, ini sangatlah langka.
disangka. Saat ia fokus pada benda itu, seseorang berjalan melewatinya. Lu Donglai melirik, seorang praktisi bela diri. Kesadaran itu mengejutkannya. Tampaknya ada jauh lebih banyak ahli di dunia ini daripada yang ia duga. Sebelumnya, pemilik toko memperhatikannya yang terus berlama-lama dan bertanya apa yang ingin ia beli. Lalu buru-buru menambahkan bahwa semua harga bisa dinegosiasikan. Lu Donglai segera menyadari bahwa terlalu banyak orang yang menonton. Jika ia langsung membeli blok besi itu, bisa menarik perhatian yang tidak perlu. Jadi, ia justru menanyakan harga beberapa barang lainnya sebagai pengalihan. Pemilik toko meni lainnya lalu memutuskan dalam hati bahwa pelanggan ini terlihat cukup bodoh untuk ditipu habis-habisan. Ia menunjuk barang-barang itu dan mulai menyebutkan harganya. Kalung 1.000 yuan, kipas 1.800, dan blok besi 500 yuan. Lu Donglai segera mengeluh bahwa harganya keterlaluan dan bertanya kenapa pria itu tidak merampok saja. Di saat yang sama, ia memutuskan menggunakan kipas sebagai kedok. Ia memberitahu pemilik toko bahwa ia sangat menyukai kipas itu. Jika harganya tidak bisa diturunkan, setidaknya bos itu harus memberikan blok besi tersebut secara gratis. Pemilik toko langsung setuju tanpa ragu. Baginya, blok besi itu tidak berharga sama sekali. Dia menemukannya di lokasi konstruksi. Deal. Saat Lu Donglai berjalan pergi membawa belanjaannya, ia hampir tidak bisa menahan kepuasannya. Ia mendapatkan jackpot. Energi spiritual di dalam blok besi itu cukup baginya untuk memurnikan harta magis. Si pemilik toko juga tersenyum lebar. Melihat uang yang baru saja ia peroleh, ia yakin telah berhasil menipu seorang idiot. Sementara itu, Lu Donglai justru berpikir sebaliknya. Tidak hanya mendapatkan blok besi yang ia inginkan, tetapi kipas itu ternyata adalah barang antik asli. Jika ia menjualnya kembali, ia bisa dengan mudah mendapatkan 100 kali lipat dari harga yang dibayarkan. Tiba-tiba, teriakan panik memecah suasana pasar. Seseorang berteriak minta tolong. Suara lain berteriak ada orang yang pingsan. Orang-orang segera berkumpul. Seorang pria tua telah pingsan. Seorang pemuda bergegas ke sisinya dan memanggilnya dengan putus asa. Ia terus memanggil kakeknya dan bertanya apa yang terjadi. Pemuda itu segera menyuruh Chunyang untuk memanggil ambulans. Chunyang setuju dan mulai menelepon. Lu Donglai memperhatikan interaksi itu saat ia berjalan pergi. Praktisi bela diri tadi menerima perintah dari pemuda ini tanpa ragu. Hal itu saja memberitahu Lu Donglai bahwa latar belakang pemuda itu mungkin sangat penting. Namun, Lu Donglai tidak peduli. Tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saat ini, memurnikan artefak magisnya jauh lebih penting. Jadi, ia terus berjalan. Lalu, sebuah suara tiba-tiba menggema di seluruh pasar. Pemuda itu mengumumkan bahwa siapapun yang bisa menyelamatkan kakeknya akan menerima imbalan 100.000 yuan. Lu Donglai berhenti. 100.000 yuan. Nah, itu cerita yang berbeda. Ia segera mengubah arah. Kembali ke kerumunan, Chunya memberitahu tuan mudanya bahwa ambulans masih butuh 10 menit lagi untuk sampai. Tuan muda tahu mereka tidak punya waktu sebanyak itu. Ia dengan putus asa bertanya apakah ada dokter di sekitar atau siapapun yang mampu memberikan pertolongan pertama. Tidak ada yang maju. Seseorang mengakui mereka bukan dokter. Orang lain menunjukkan bahwa ini masalah hidup dan mati. Jika terjadi kesalahan, siapa yang berani bertanggung jawab? Orang lain berbisik bahwa pria tua itu tampaknya sudah tidak bisa diselamatkan. Mata tuan muda itu mulai memerah. Ia bertanya apakah benar-benar tidak ada yang bisa menyelamatkan kakeknya. Kemudian sebuah suara membelah kerumunan. Seseorang menyuruh semua orang untuk menyingkir. Kerumunan itu terbelah. Lu Donglai melangkah maju. Dengan tenang, ia berkata bahwa dia bisa menyelamatkannya. Tuan muda tampak terkejut dan segera bertanya apakah dia seorang dokter. Lu Donglai memberitahu bahwa dia bukan dokter, tapi ia bisa menyelamatkan pria tua itu. Chunyang seketika menjadi curiga. Ia memperingatkan Lu Donglai agar tidak mencari masalah dan bertanya apakah dia bisa menanggung jawabnya jika sesuatu terjadi. Lu Donglai tidak membuang waktu untuk berdebat. Ia justru mencengkeram dengan Chunyang dan mengatakan bahwa jika mereka menunda lebih lama lagi, pria tua itu benar-benar tidak akan selamat. Chunyang membeku. Kekuatan cengkeraman itu benar-benar mengejutkannya. Sebelum ia sadar, ia sudah terdorong ke samping. Pada saat itu, hanya satu pikiran yang tersisa di kepalanya. Bagaimana mungkin anak ini memiliki kekuatan sebesar itu? Mengabaikannya, Lu Donglai menyuruh tuan muda untuk membantu pria tua itu duduk. Pemuda itu segera setuju. Saat pria tua itu dibantu duduk tegak, Lu Donglai memeriksa kondisinya. Energi spiritual lapisan kedua kondensasi energinya lemah, sangat lemah, tetapi seharusnya cukup untuk membersihkan meridian jantung yang tersumbat. Dengan pikiran itu, ia mengumpulkan energi spiritual ke lengannya, lalu menghantam. Berak, telapak tangan itu mendarat tepat di punggung lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu terhuyung ke depan lalu ambruk ke tanah. Tuan muda langsung berteriak memanggil kakeknya. Ekspresi Chunyang pun berubah. Dia bergegas maju dan menuntut penjelasan tentang apa yang baru saja dilakukan Lu Dongli terhadap Tuan Han. Namun, Lu Dongli tidak bereaksi. Dia tetap tenang. Chunyang bergegas menuju Lu Dongli dan bersiap melayangkan pukulan. Lu Dongli hanya bergeser sedikit ke samping. Hanya itu yang dia lakukan. Chunyang segera memperingatkannya agar tidak berpikir untuk melarikan diri. Lu Dongli mengangkat satu jari dan menunjuk ke arahnya. Kemudian, dengan tenang dia memberitahu Chunyang bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia menyarankan Chunyang untuk tidak bergerak. Sejenak, Chunyang terpaku. Sesuatu dari tatapan Lu Dongli membuatnya ragu. Di militer, dia sudah menghadapi banyak orang sebelumnya. Namun entah mengapa, mahasiswa di depannya ini terasa berbeda. Tiba-tiba sebuah suara memotong. Berhenti. Semua orang menoleh. Tuan Han perlahan membuka matanya. Tuan muda segera berlari menghampiri dan bertanya apakah kakeknya sudah sadar. Tuan Han terbatuk beberapa kali sebelum duduk. Dia berkata bahwa
kini ia merasa jauh lebih baik. Baru saja rasanya seperti ada batu besar yang menghimpit dadanya. Sekarang, tekanan itu benar-benar hilang. Kemudian, dia memerintahkan Chunyang untuk berhenti. Menurutnya, justru Lu Dongli lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Chunyang segera mundur dan mengakui perintah Tuan Han. Tuan Han lalu menoleh ke arah Lu Dongli. Dia berkata bahwa dia akan mengingat budi penyelamat ini seumur hidupnya. Jawaban Lu Dongli sangat sederhana. Tidak perlu, berikan saja uangnya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Seseorang bertanya-tanya mengapa pria ini meminta uang begitu dia membuka mulut. Yang lain berpendapat bahwa karena dia benar-benar menyelamatkan nyawa, meminta imbalan adalah hal yang sangat wajar. Lu Dongli mengingatkan mereka bahwa dia hanya turun tangan karena dijanjikan uang 100.000 yuan. Lalu dia bertanya apakah mereka berniat mengingkari janji. Tuan muda langsung menjawab, tentu saja tidak. Tuan Han tertawa terbahak-bahak. Dia bilang dia suka orang yang berterus terang. Kemudian dia menyuruh Chunyang menyerahkan imbalan itu. Chunyang setuju dan mengeluarkan segepok uang tunai. Dia menyerahkan uang itu dan mengatakan bahwa ada 100.000 yuan di dalamnya. Dia juga berterima kasih kepada Lu Dongli karena telah menyelamatkan Tuan Han. Lu Dongli hanya menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Kerumunan menatap uang tersebut. Seseorang berkomentar bahwa itu jumlah yang sangat besar. Yang lain berkata ini pertama kalinya mereka melihat uang tunai sebanyak itu di satu tempat. Seseorang lagi berkomentar bahwa anak ini baru saja menjadi kaya. Orang lain dengan cepat menimpali bahwa Lu Dongli mendapatkannya dengan kemampuan yang tidak mungkin bisa mereka bandingkan. Melihat uang tunai di tangannya, Lu Dongli sedikit terkejut. Orang-orang ternyata masih membawa uang tunai sebanyak ini. Keluarga ini benar-benar sangat kaya. Setelah masalah selesai, Lu Dongli mengatakan mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum dia bisa melangkah pergi, Tuan Han memanggilnya. Dia meminta pemuda itu untuk menunggu sebentar. Lu Dongli berhenti dan berbalik. Lalu dia bertanya apakah ada hal lain. Tuan Han menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya penyakitnya kambuh. Menurut rumah sakit, itu adalah kondisi kardiovaskular dan cerebrovaskular lama yang hanya bisa dikendalikan, bukan disembuhkan. Namun setelah merasakan apa yang dilakukan Lu Dongli tadi, dia merasa itu bukan pertolongan pertama biasa. Jadi dia mengajukan pertanyaan secara langsung. Bisakah Lu Dongli menyembuhkannya sepenuhnya? Lu Dongli terdiam sejenak. Dia memeriksa situasinya dalam pikiran. Meridian yang menua menghambat qi dan darah. Bagi seorang pembudidaya, itu hanyalah penyakit orang tua biasa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan pilih yang tepat, menyembuhkannya sepenuhnya bukanlah hal yang sulit. Kemudian dia memberikan jawabannya. Bisa. Tuan muda terperangah. Bahkan rumah sakit tidak bisa menyembuhkannya. Namun Lu Dongli mengatakan dia bisa. Lu Dongli hanya menjawab bahwa hanya karena rumah sakit tidak bisa menyembuhkannya, bukan berarti dia tidak bisa. Tuan Han langsung ke inti permasalahan. Berapa banyak uang yang dia inginkan? Lu Dongli mengangkat satu jari. Tuan Han tampak bingung. Lalu Lu Dongli menjelaskan, 100.000 yuan per tahun. Sebagai imbalannya, saya menjamin 20 tahun kehidupan lagi. Kerumunan di sekitar langsung mulai berdiskusi. Seseorang dengan cepat menghitung. 20 tahun berarti 2 juta yuan. Yang lain berkata, anak ini benar-benar berani meminta harga yang keterlaluan. Tuan Han tertawa. Murah, terlalu murah. Saat dia memegang tangan Lu Dongli sedikit terkejut. 2 juta yuan. Dianggap murah. Sepertinya latar belakang lelaki tua ini lebih besar dari yang dia kira. Tuan Han berkata dia akan membayar penuh 2 juta itu. Satu-satunya masalah adalah dia tidak membawa uang tunai sebanyak itu hari ini. Dia meminta nomor rekening Lu Dongli agar dia bisa mentransfer uangnya besok. Lu Dongli menolak. Dia tidak menerima kredit. Sebaliknya, dia menyuruh Tuan Han untuk kembali dalam 2 hari. Di tempat yang sama, bawa uang tunai. Maka dia akan melakukan perawatan di tempat. Tuan Han langsung setuju. Tidak masalah. Lalu dia bertanya bagaimana harus memanggil dermawan muda ini. Lu Dongli hanya mengatakan marganya adalah Lu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Tuan muda mengungkapkan kekhawatirannya. 2 juta yuan bukan jumlah yang kecil. Apakah orang ini benar-benar bisa dipercaya? Tuan Han tersenyum. Lalu dia bertanya apakah cucunya merasakannya tadi. Kekuatan Lu Dongli sama sekali tidak di bawah Chunyang, dan keterampilan medisnya bahkan lebih mencengangkan. Tuan Han mengatakan dia menghabiskan seluruh hidupnya di militer. Mata ini telah menilai orang selama puluhan tahun dan jarang sekali salah. Menurut pendapatnya, Lu Dongli jelas bukan orang biasa. Sementara Lu Dongli, dia sudah berjalan pergi sambil menghitung keuntungan hari ini. 100.000 yuan tunai, sepotong besi spiritual, dan potensi 2 juta yuan lagi dalam 2 hari. Begitu saja, masalah uang jangka pendeknya praktis terselesaikan. Lalu tiba-tiba dia melambat. Telinganya menangkap sesuatu. Langkah kaki. 3 orang kira-kira 30 meter di belakangnya. Mereka sudah mengikutinya cukup lama. Menggunakan inderanya yang tajam, dia menyadari ada 3 bayangan yang membuntutinya dari kejauhan. Lu Dongli menyipitkan mata. Apakah mereka di sini untuk membuat masalah? Orang-orang Lin Nanong? Atau mungkin pengawal Tuan Han yang masih curiga padanya? Untuk saat ini, dia tidak bisa memastikannya. Saat bayangan itu mendekat, Lu Dongli mendengarkan dengan saksama. Langkah kaki itu, mereka familiar. Itu kelompok yang sama. Sebelumnya, bos preman segera memperingatkan anak buahnya untuk berhati-hati. Dia mengingatkan mereka bahwa kekuatan Lu Dongli benar-benar menakutkan. Salah satu yang lain mengabaikannya dan berkata keterampilan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bos preman. Yang lain menunjukkan bahwa misi mereka bukan untuk melawan Lu Dongli secara langsung. Kelompok itu terus mengikutinya. Lu Dongli dengan cepat menyadari sesuatu. Orang-orang ini benar-benar tidak kapok. Pada titik ini, dia mulai bertanya-tanya apakah ada alasan untuk menahan diri lagi. Langkah kaki semakin
semakin dekat. Lalu bos preman akhirnya angkat bicara dan bertanya apakah Lu Dongli mengira mereka akan datang mencarinya lagi. Lu Dongli mengakui bahwa dia benar-benar tidak menduganya. Jawaban itu membuat mereka lengah. Kemudian dia berbalik. Auranya meledak keluar. Seketika suasana berubah. Lu Dongli menanyakan satu pertanyaan sederhana kepada mereka. Dia sudah mengalahkan mereka sekali. Jadi kenapa mereka membuang nyawa dengan kembali lagi? Bahkan bos preman merasakan tekanannya. Dia segera berhenti bicara dan memerintahkan semuanya untuk menyerang. Dua lainnya tidak ragu. Satu bilang tidak perlu disuruh dua kali. Yang lain bilang mereka akan menghabisi Lu Dongli sekarang juga. Lalu keduanya menyerbu maju. Lu Dongli memperhatikan mereka mendekat. Mereka lebih kuat dari orang biasa. Tapi hanya itu. Dibandingkan dengan seorang pembudidaya di lapisan kedua kondensasi Qi, mereka tidak ada apa-apanya. Di saat yang sama, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Bos preman sudah tahu seberapa kuat dirinya. Tidak mungkin dia percaya bahwa kedua orang ini bisa menang. Jadi, apa sebenarnya tujuannya di sini? Apakah mereka hanya datang untuk dihajar? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia bergerak. Sebuah bayangan. Kedua penyerang kehilangan pandangan darinya. Salah satu dari mereka bahkan tidak sempat bertanya kemana dia menghilang. Berat. Lu Dongli menghantam dada keduanya secara bersamaan. Kedua pria itu terlempar ke belakang, berteriak saat mereka menghantam tanah. Wajah bos preman berubah bengis. Dia mengumpat dan tiba-tiba menyerang dari belakang. Kali ini, dia memegang pisau. Dia meraung dan menyuruh Lu Dongli untuk pergi ke neraka. Lu Dongli berbalik, menatap bilah pisau itu, lalu dengan santai menangkapnya di antara dua jari. Pisau itu berhenti mendadak. Bos preman membeku. Lu Dongli mengingatkannya bahwa dia sudah mengampuninya sekali. Bos preman bertanya apa yang akan dia lakukan. Lu Dongli menjawab dengan tendangan tepat ke wajah. Bos preman jatuh ke tanah. Lalu Lu Dongli bertanya berapa banyak uang yang dibayarkan Lin Nanong padanya untuk melakukan hal bodoh ini. Terkapar di tanah, bos preman tiba-tiba mulai tertawa. Bukan tawa gugup, melainkan tawa percaya diri. Dia memberitahu Lu Dongli bahwa dia sudah tamat kali ini. Lu Dongli bertanya apa maksudnya. Kemudian, nyiung sirine polisi. Beberapa mobil polisi menyerbu ke lokasi kejadian. Lebih banyak lagi yang datang di belakang mereka. Dalam hitungan detik, seluruh area dikepung. Pintu mobil terbuka. Petugas berhamburan keluar. Salah satu dari mereka langsung berteriak agar semua orang tidak bergerak. Kemudian dia memerintahkan mereka untuk menaruh tangan di atas kepala dan berjongkok. Lu Dongli dengan cepat menilai situasi. Di lapisan kedua kondensasi Qi, dia masih belum bisa menahan peluru secara langsung, dan melawan polisi hanya akan menciptakan lebih banyak masalah. Parah. Petugas mengacungkan senjata dan memerintahkan semua orang untuk tidak bergerak. Angkat tangan sekarang. Lu Dongli segera menyadari sesuatu yang aneh. Waktunya terlalu tepat, sangat tepat. Terlintas di pikirannya bahwa ini tidak mungkin kebetulan. Kemudian kepala petugas memberikan perintah, mengumpulkan massa untuk berkelahi. Penyerangan dengan senjata. Bawa mereka semua. Lu Dongli segera membantah. Dia menegaskan bahwa dia adalah pihak yang diserang. Semua yang dia lakukan adalah pertahanan diri. Bahkan belati itu milik pihak lawan. Petugas itu tidak tertarik. Dia bertanya bagaimana belati itu bisa berakhir di tangan Lu Dongli jika bukan miliknya. Lalu dia mengatakan bukti sudah jelas. Menurutnya, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Petugas lain melangkah maju dan menyuruh Lu Dongli untuk menyimpan penjelasannya di kantor polisi. Kemudian para petugas mulai membawa semua orang. Saat mereka digiring keluar, bos preman bergerak lebih dekat ke arah Lu Dongli. Seringai muncul di wajahnya. Dia mulai tertawa. Lalu dia memberitahu Lu Dongli bahwa dia sudah tamat. Lu Dongli tidak mengatakan apa-apa. Di dalam mobil polisi, dia akhirnya bertanya apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Petugas di sampingnya tetap diam sejenak. Lalu dia mengajukan pertanyaan berbeda. Siapa yang Lu Dongli singgung? Menurutnya, Lu Dongli seharusnya tahu jawabannya lebih baik dari siapapun. Lu Dongli langsung menyebut nama Lin Nanong. Petugas itu tertawa. Lalu dia berkata bahwa seorang pion buangan dari keluarga Lu berani menyinggung Tuan Muda Lin. Dia memperingatkan Lu Dongli untuk tidak berpikir bahwa sedikit kemampuan bela diri memungkinkan dia melakukan apapun yang dia mau. Di depan kekuatan dan pengaruh nyata, keterampilan itu tidak berarti apa-apa. Lu Dongli terdiam, tapi dia tidak lupa. Dalam benaknya, dia diam-diam menambahkan utang lain ke dalam daftar. Lin Nanong. Utang ini akan dibayar di masa depan dan bukan hanya sekali. Kemudian di rumah sakit, Lin Nanong menerima kabar terbaru. Dia bertanya apakah masalahnya sudah ditangani. Petugas mengonfirmasi bahwa sudah. Menurutnya, Lu Dongli sudah ditahan oleh polisi. Mendengar itu, Lin Nanong tersenyum. Lalu dia berkata tidak perlu repot-repot dengan proses normal. Lewati interogasi standar. Kirim dia langsung ke penjara. Menurut Lin Nanong, orang-orang sudah menunggunya di dalam. Tak lama lagi, Lu Dongli akan belajar apa yang sebenarnya terjadi ketika dia menyinggung orang yang salah. Di tempat lain, beberapa pria berpenampilan kasar duduk di dalam penjara, menunggu, mengawasi pintu masuk dan tertawa di antara mereka sendiri saat bersiap untuk kedatangan Lu Dongli. Saat mobil polisi melaju, Lu Dongli tiba-tiba angkat bicara. Dia bilang mereka seharusnya menunggu 2 hari lagi sebelum menangkapnya. Petugas di sampingnya hampir tertawa. Dia bertanya apakah Lu Dongli masih belum memahami situasinya. Tuan Muda Lin ingin dia dikurung, dan dia malah bicara soal menundanya selama 2 hari. Lu Dongli dengan tenang menjawab bahwa mereka masih bisa melepaskannya sekarang dan mempertahankan pekerjaan
mereka. Tapi jika mereka bersikeras melanjutkan ini, maka dalam 2 hari mereka akan menyesali pilihan yang mereka buat hari ini. Saat dia mengatakannya, aura kuat memenuhi kendaraan. Sejenak, petugas itu benar-benar merasakan tekanan. Lalu dia menjadi marah. Dia bertanya siapa yang dikira Lu Dongli sedang dia coba takuti. Seorang pion buangan keluarga Lu berlagak seperti orang besar. Petugas lain ragu-ragu dan diam-diam bertanya apakah anak ini mungkin memiliki semacam latar belakang. Kapten segera membantahnya. Latar belakang, menurutnya, Tuan Mudalin adalah latar belakangnya. Lalu dia menyuruh pengemudi untuk tidak membuang waktu dan terus melaju. Kemudian, mereka tiba di kantor polisi Kota Barat. Lu Dongli digiring keluar dari kendaraan. Seorang petugas memerintahkannya untuk bergerak. Saat mereka masuk, petugas lain memberi hormat kepada pria yang menunggu di dalam dan melaporkan bahwa tersangka Lu Dongli telah ditangkap. Kepala polisi tampak puas, sangat puas. Dia mengatakan pengakuan sudah ditandatangani untuknya. Kemudian dia memerintahkan mereka untuk mengirim Lu Dongli langsung ke sel penjara 137. Setiap petugas segera mengakui perintah tersebut. Lu Dongli menatapnya dan menunjukkan dengan tepat apa yang sedang terjadi. Memalsukan bukti, menjebak orang yang tidak bersalah. Tidakkah kau takut terbongkar? Kepala polisi berhenti, lalu tertawa. Terbongkar? Menurutnya, segalanya di kantor polisi Kota Barat berada di bawah kendalinya. Dia bertanya apakah seorang mahasiswa benar-benar percaya dia bisa mengubah langit. Ruangan itu meledak dalam tawa. Kepala polisi kemudian memerintahkan petugas untuk menyita semua barang milik Lu Dongli. Dia tidak ingin ada kejutan. Seorang petugas bereaksi pelan ketika mendengar nomor sel tersebut. Sel 137, blok kejahatan berat. Menurutnya, anak ini sudah tamat. Petugas lain segera menyuruhnya berhenti bicara dan ikuti perintah. Saat Lu Dongli mendengarkan, dia menyusun potongan kejadian. Sel itu disiapkan sebelumnya. Itu berarti sel 137 jelas bagian dari rencana. Apapun yang menunggu di dalam tidak ada di sana secara kebetulan. Tak lama kemudian, dia digiring menyusuri koridor. Seorang petugas dengan santai menyuruhnya untuk bergaul dengan baik dengan seniornya. Yang lain bercanda menyuruh para narapidana untuk tidak membuat terlalu banyak keributan. Lalu, kelang, pintu sel terbanting menutup di belakangnya. Lu Dongli perlahan mendongak. Beberapa pasang mata predator menatapnya seperti serigala yang melihat mangsa segar. Seorang narapidana memberitahu yang lain bahwa inilah anak yang secara khusus diperintahkan Tuan Mudalin untuk mereka urus. Dengan baik, pemimpin kelompok itu mulai tertawa. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk maju duluan. Ajarkan aturan pada si pendatang baru. Para narapidana menyeringai dan melangkah maju. Lu Dongli dengan cepat menyadari sesuatu. Untuk bisa menyuap narapidana di sel kejahatan berat, Lin Nanong pasti menghabiskan cukup banyak uang. Meski begitu, dia tetap benar-benar tenang. Para narapidana tidak percaya. Salah satu dari mereka berjalan mendekat, mencengkeram Lu Dongli bahunya, dan mengatakan bahwa saudara Scar sedang memanggilnya. Dia harus segera turun ke sana dan mendengarkan. Lu Dongli menatapnya, lalu menyuruhnya pergi. Narapidana itu ragu sejenak. Kemudian wajahnya berubah menahan amarah. Dia mengumpat dan berkata bahwa tanpa perintah dari Tuan Mudalin pun, dia akan menghajar Lu Dongli sendiri. Setelah itu, dia melayangkan pukulan. Krek, Lu Dongli menangkap lengannya dan mematahkannya. Seketika, narapidana itu jatuh ke tanah, berteriak kesakitan sambil memegangi tangannya. Seluruh sel menjadi gempar. Semua orang mulai berteriak secara bersamaan. Saudara Scar akhirnya melangkah maju. Dia memberitahu Lu Dongli bahwa dia jelas memiliki kemampuan, tetapi menurutnya, penjara punya aturannya sendiri. Kemudian dia meletakkan tangan di bahu Lu Dongli dan mulai mengancamnya, mengatakan dia akan memastikan Lu Dongli menderita karena telah menyinggung Tuan Mudalin. Para narapidana di sekitar langsung bersorak mendukungnya. Beberapa berteriak agar saudara Scar segera bertindak. Yang lain mengatakan mereka ingin melihat Lu Dongli diberi pelajaran yang pantas. Seluruh sel menjadi riuh. Saudara Scar menunjuk dirinya sendiri dan memerintahkan Lu Dongli untuk berlutut. Mungkin dengan begitu dia akan sedikit lebih lembut. Lu Dongli merespons dengan menepis tangannya. Saudara Scar terpaku. Sejenak, dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kemudian Lu Dongli dengan tenang mengulangi perkataannya. Pergi. Sekarang saudara Scar murka. Dia mengumpat dan memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama-sama. Para narapidana segera mulai mengepung dari segala sisi. Saudara Scar tertawa. Menurutnya, Tuan Mudalin sudah memberi mereka izin untuk melakukan apapun yang mereka mau terhadap Lu Dongli. Kemudian dia memberi perintah, hajar dia. Para narapidana bergegas maju satu persatu. Seluruh sel mengelilingi Lu Dongli. Saat dia melihat sekeliling, Lu Dongli menyadari sesuatu. Setiap orang di sini membawa-bawa amis darah, persis seperti yang dia duga. Tidak ada satupun dari mereka yang orang baik. Pada saat itu, energi spiritual mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Kali ini, dia tidak berniat untuk menahan diri. Saat menghadapi penjahat keji seperti mereka, belas kasihan tidaklah perlu, dan Lu Dongli siap untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Jika Anda tidak ingin melewatkan hal-hal mengerikan yang akan terjadi di sini, segera berlangganan sekarang dan aktifkan semua notifikasi.